ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون أولئك هم الغافلون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين طريقا من روح جبريل المتين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين اللهم اهدنا طريق المستقيم
طريق الأولياء والمخلصين طريق السعداء والفائزين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأتقياء والصالحين طريق البدلاء والقانتين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والذاكرين طريق الأصفياء والذاكرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadis Abdul Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu al-Fatihah. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna Al-Maulana Syekh Abdul Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu yang bersemayam di Batapan Suralaya PPKN 1 Kejaman Rahmaniyah. Sabda beliau khususnya segenap murid-murid pria, wanita, tua, muda, semoga ada dalam kebahagiaan dikarenai Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kekal dan abadi. Dan semoga takkan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur zahir dan batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadri Naqsabandiyah Ma'asuna Resina Rasa PPKN menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah keduanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dalam wujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kehadat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat memiliki diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menginap dalam hati sanubari kita semua.
Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. Satu, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita zahir dan batin mesti kita hormati. Begitulah semestinya hidup rukun dan saling menghargai. Dua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya. Jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya, mesti bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti duka nastapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat. Badan payah, hati susah. Tiga, terhadap orang-orang keadaannya di bawah kita. Janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh. Bersikaplah angkuh. Sebaliknya, mesti belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya, mesti dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberikan keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. 4. Terhadap parkir miskin mesti kasih sayang, ramah tamah serta berbalas budi, bersikap murah tangan, menyampaikan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi parkir miskin itu bukanlah kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihi salam. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangatlah kami muliakan keturunan Adam alaihi salam, dan kami kesebarkan segala yang berada di darat dan di laut, dan kami berikan mereka rezeki yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian semestinya saling menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat ke-6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun, saling menghargai, tetapi janganlah sekali-kali kita ikut campur. Coba renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesat dahulu pendapatan, sesat kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yaitu tempat dan kampung, desa dan negara yang dahulunya aman dan tentram, gemari pahala jinawi, namun penduduk penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala hal yang jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir dan batin, dunia dan akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama, jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita Thariqah Qadiriyah Laksaban yang Maha Sunnah Sinarasa PPKN. Amalkan dengan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir dan batin yang bertalian dengan jasmani dan rohani.
yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini mesti dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Patapan Suralaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda Syekh Ahmad Sohibu wa Fatanil Arifin radhiyallahu anhu qaddasa sirrah ila hadrati Habib radhiyallahu Al-Fatihah. Untayan mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan meneliti murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. 5. Mesti menyayangi orang yang membencimu. Barakatuh barakati Syekh Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ikuti dengan sesama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila abaihi wa ummahatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wasyuhada'i was salihin wa ali kullin wa ashabi kullin wa ila ruhi abina Adam wa ummina Hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumiddin kullu syai'in lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila ruhi sadatina wa mawalina wa a'immatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ila baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin kullu syai'in lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. ثم إلى رغبة أئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء الراشدين والقضاء المخلصين وأهل التفسير والمحدثين وسائر السادات الصوفية المحققين وإلى أرواح الوليين والجهات المشارق إلى مغاربها كل شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أهل سلسلة القادرية النقشبندية معهد سوريا لا يسير رسالة تكامل وجميع أهل الطرق خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء غوث الأعظم قطب العالمين سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ عبد القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ ربيع النرخي وسيد الشيخ سر الساقطي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيد الشيخ جعفر صادق وسيد الشيخ أبي يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ بهاء الدين النقشبندي وإلى حضرة الإمام الرباني وإلى حضرة الشيخ أحمد خطيب بن عبد الغفار السنباسي وإلى حضرة الشيخ طلحة بن طلب بن كليسة بجرغان شيخنا المكرم الشيخ عبد الله مبارك بن محمد وشيخنا المكرم الشيخ أحمد صاحب وفتاة العارفين وحضرة المكرم الشيخ محي الدين محمد عبد القاسم الله المسلول القطب رضي الله عنه وقدس سرهم وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن فوق إلى فوق من لدن آدم إلى يوم القيامة كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلههم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستصر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستصفى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya imam al-muttaqin wa ya syafat al-abidin wa ya qawi al-arkan wa ya habib al-rahman wa ya mujli al-kalam al-qadim wa ya shifa asqal as-saqim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Puji bagi Allah, pencipta semesta alam. Sholawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta aulianya Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini 10 manaqib Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani, kutipan dari kitab Uqudul La'ali fi Manaqibil Jaili dan kitab Tablihul Khatir fi Manaqibi Sayyidi Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan keberkahan kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, ikhwan ahwat, madrasah Raudhah Bogor Selatan dan dimudahkan dijauhi malapetaka, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai berikut. Mangkobah ke-31. Syekh Abdul Qadir berziarah ke makam Rasulullah SAW dan mencium tangan beliau. Pada waktu Syekh berziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah Munawwarah, tibanya di sana beliau langsung masuk ke makam Rasulullah SAW. Selama 40 beliau bermakam Rasulullah SAW. Kedua tangannya diletakkan pada dadanya sambil rahmat Allah wa ta'ala. Bahkan isi hati nurani dengan bed di bawah ini.
Dhunubi kama riya aktsaru kamislil jibali sammi bal hiya akbar walakinnaha inda karimi idza nahun di bal hiya besar gulungan besar tinggi seperti puncak gunung Sak, bahkan lebih tinggi lagi. Namun bila kau ampuni ringan dosaku, seringan nyamuk kecil bahkan sekali. Lalu beliau menajat pengharapan fi halatil bu'di kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni wa hiya nahi di naubatul asbahi qad tanggo bihi hasyafati. Jauh-jauh utus roh pengganti diri, kan tanganmu kan ku kecup sebuah duduk terima syafaat kekasih. Selesai beliau hati nuraninya, tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia terulur yang diciumnya sebuah hati diletakkan pada kubur-kubur syekh. Allahumma anshur alaihim nabahat wa fi kulli waqti wa makan ila hadrati sultanil awliya wa khutbatil asbiya khutbir rabbani wa samadani bil qadir jilani alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina Muhammad alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'ikal mustafa wa bi asma'i walika tahhir qulubana min kulli wa'in wa mahabbatika ala sunnati wa jamaah wasarrih biha sudurana wa yassir biha umurana wa farrij humumana wa kashifna wa ghfir biha dhunubana wa hudunana wa biha taubatana wa qsir biha haubatana wa ansur hujjatana wa ja'al muttabi'in kal muttaqin wa siratihi wa tawaffana biha ala sunnatihi wa la tahrimna fadla syafa'atihi wa ahsurna bi zumratihi wa atba'il ghuril muhajjalin wa asya'ihi sabiqin wa ashabil yamin ya arhamar rahimin. Wallahu ala sayyidina wa ala alihi wa ashabihi wa ala sa'iril anbiya wal mursalin wa ala alihim wa ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati wa karamati sultanil awliya bi hadda zaman sayyidina Syekh Muhammad Abdul Qadir qaddasallahu sirrahu al-Fatihah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Mohon maaf. Jadi suaranya lagi serak. Sebelumnya kedua DKM puncak Jasa Bogor mengucap selamat pada kabar yang mana tidak tahun mengadakan di Kemenakib di Masjid Tahun. Mudah-mudahan menjadi sendiri buat tahun. Ketahui bahwa tahun dari Depok, dari sekitar Jabodetabek itu untuk kegiatan di Masjid Tahun. Nah, sebelumnya saya kira-kira sehingga banyak orang rindu yang kegiatan di Tahun. Jawabannya mungkin saya jawab langsung. Karena memang masjid sangat dekat atas ya. Ini hanya guyonan aja. Jadi Masjid Tahun ini sangat dekat dengan pintu langit. Kalau langit di atas, mungkin Tahun paling atas masjid. Nah, mudah-mudahan ini bukan hanya tapi kegiatan keberkahan, pantulan rahmat Allah, duka Allah kita semuanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami juga perlu menyampaikan bahwa ketika mungkin sekitar dua ke belakang dari pihak panitia akan menemui saya sangat welcome. Seperti kata bilang bahwa perlu diketahui juga Masjid Tahun ini milik Pemprov Jawa Barat. Jadi di bawah Pemprov Jawa Barat. Jadi siapapun umat Islam, bahkan bukan hanya umat Islam, siapapun yang akan datang ke, apalagi mengadakan kegiatan dzikir, mengadakan kegiatan etika, tahajud, ini kami sangat doakan. Berniat untuk etika, bukan berniat untuk. Jadi kebanyakan orang Jakarta, orang Depok itu apa? Liburan. Saat-saat tertentu mungkin mereka masuk masjid. Jadi mereka yang awal aja main ke apalagi dari rumahnya sudah 100% kita niat akan apa? Akan muraqabah, akan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mengadakan dzikir. Tidak ada alasan bagi kami, bagi saya kegiatan dzikir, dan mudah-mudahan bahwa dzikir manakib
kegiatan seperti ini, termasuk kehadiran hadir di Masjid At-Ta'awun bukan yang terakhir. Mudah-mudahan bahwa saudara, bahwa selamanya kita tetap menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasul, selamanya kita menghidupkan rumah-rumahnya Allah. Termasuk salah satu kebanggaan bagi saya sebagai ketua DKM ketika Masjid At-Ta'awun diramaikan oleh seluruh komponen umat Islam, oleh seluruh ormas-ormas Islam yang ada di sekitar Jawa Barat, khususnya umumnya seluruh umat Islam yang ada di Nusantara ini. Dengan semakin sering Masjid At-Ta'awun diadakan kegiatan-kegiatan seni, saya yakin inilah barangkali ataupun betul-betul bermanfaat. Masjid At-Ta'awun betul-betul dimanfaatkan oleh, dan ketika panitia datang itu Pak Kiai, kira-kira kalau di Masjid At-Ta'awun kita harus bayar berapa untuk sewanya? Masjid itu adalah tidak ada, seluruh orang harus merasa, termasuk adalah kapanpun akan mengadakan kegiatan, kami welcome. Silakan Masjid At-Ta'awun ini gunakan untuk kegiatan yang bermanfaat untuk umum. Terlebih bahwa ini bisa saya katakan sebagai pasukan langit, pasukan langitan. Kenapa? Jadi kita semuanya dari mulai malam, ya, dari mulai jam 3 ya sudah berzikir, bersolawat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa memang di saat ini Islam itu sangat kekeringan. Boleh katakan umat Islam itu banyak yang kekeringan, ibarat pohon yang tidak ada siraman, bahkan ibarat pohon yang nyaris daun-daunnya itu udah mengering. Jadi hanya terlihat simbol-simbol, hanya terlihat rutinitas, tapi rohaniat, tapi keimanan, termasuk keyakinan terhadap Allah kadang-kadang masih. Tapi ini betul-betul orang-orang pilihan Allah yang memang diberikan kelebihan, diberikan keluasan hati, bukan hanya kita berjalan di atas syariat, tapi tentunya kita harus berjalan juga sesuai thariqah. Seperti dalam sambutan ataupun hal yang sampai bahwa Islam tidak cukup dengan syariat, tapi Islam harus berthariqah. Betul, DKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambut. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'du.
Ilahi anta maksudi ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Al-hadrati ma'alif hadar bilad Syekh Muhammad Abdul Qasim Muhammad Maslud radhiyallahu anhu qadasa sabah. Al-Fatihah. Ya kana Allah ya kana nasta'in Salatul ladina Allah dan muhtaramin, para wakil tanfin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami'at Ta'awun yang telah dengan senang hati mempersilahkan masjid ini untuk dimakmurkan dan pengajian manakiban. Ini ternyata Ketua DKM-nya tidak kalah sama Pak Dedi. Mempersilahkan masih silakan dipakai. Jadi kalau ada DKM yang menghalang-halangi masjid dipakai manakib, laporkan ke Pak Dedi. Pak Dedi ya, Pak Dedi ya. Ada DKM menghalangan manakib ya. Angkut kemana? Angkut ke barat. Udah ditatar dulu. Bermasalah nanti. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya kita dulu kepada DKM. Teman-teman hakim Madrasah Rasulullah Kabupaten dan Kota Bogor. Kemudian hadirat akhirnya dakirat ikhwan akhwat Tariqah Qadiriyah Nasyabandiyah Mahasiswa Saudara Sahabat PKN yang keren-keren, para pecinta kesucian jiwa. Langsung saja para sahabat dalam kitab monumental beliau Fadailul Syuhur menjelaskan bulan Dzulqa'dah itu ada 8 huruf ya. Dzal, wawu, alif, lam, qaf, ain, dal, ha. 8 ya, 8. Apa katanya? Dzal, wawu, alif, lam, qaf, ain, dal, ha. 8. Para sahabat memaknai dalnya dzauq, wawunya wukuf, alifnya akhlak, lamnya lahun, qafnya qanaah, ainnya uzlah, dalnya dalil, haknya hijrah. Apa tidak? Jangan ada dusta di antara kita. Dzauq, wukuf, akhlak, lahun, qanaah, uzlah, dalil, hijrah. Tuh beres atas. Terlalu jangan lama-lama ya, nanti juga terbang. Satu saja. Dal. Para sahabat memaknai dal Dzulqa'dah yaitu dzauq. Dzauq ini rasa. Maka kita sedang belajar istiqomah mengolah rasa. Olah rasa netimbul rumasa kadituna tumarima. Banyak yang tidak bisa mengolah rasa, maka para sahabat menyampaikan setinggi-tingginya tahu, seluas-luasnya tahu, sebesar-besarnya tahu, sedalam-dalamnya tahu, belum tentu mengerti. Setinggi-tingginya mengerti, seluas-luasnya mengerti, sebesar-besarnya mengerti, sedalam-dalamnya mengerti, belum tentu merasa. Inilah maqam ihsan yang banyak ditinggalkan dan dilupakan. Anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Beribadahlah engkau kepada Allah seolah-olah seakan-akan engkau melihat Allah. Para sahabat, saya dengar beliau menyampaikan eta teh maqam ihsan teh babras rasa dilihat oleh Allah, musyahadah, rasa diawasi oleh Allah, muraqabah. Ini bagian integral, bagian yang tak terpisahkan Islam, iman, ihsan, tauhid, fiqih, tasawuf, akidah, syariah, akhlak, ihsan banyak dilupakan. Alhamdulillah menjadi ajaran walah rasa. Dzauq ini para sahabat memberikan ta'rif dzauq ini nuru ma'rifatillahi azza wa jalla yaghrifu haqqu bitajallihi fi qulubi awliyaihi yufarriquna bihi bainal haqq wal batil. Dzauq adalah
cahaya ma'rifatullah yang Allah masukkan ke dalam hati para kekasihnya, bitajallihi, dengan tajallinya, yang mana dengan cahaya tersebut mereka para kekasih Allah itu bisa membedakan antara yang hak dan yang batin. Jadi daun ini rasa bukan sembarangan, Pak. Cahaya ma'rifatullah yang Allah sendiri memasukkan kepada orang-orang pilihan, hamba-hamba kekasihnya, bukan sembarangan. Dengan tajallinya, karena mereka melakukan tahalli dengan tajalli Allah masukkan nur ma'rifatullah dalam hati mereka, sehingga membedakan, oh ini batil. Kan sekarang ini keliru, Pak. Banyak orang yang tidak bisa membedakan hak yang mana, ya. Kadang tahu ini hak, bisa melaksanakan hak tersebut, tahu ini batil tapi terjerumus ke dalam batilan. Maka ada doa yang diajarkan Allah Ta'ala yang termasuk Al-Quran, Allahumma haqqahu warzuqna wa arina batilau warzuqna hinabah. Ya Allah, kepada kami semua pokoknya, dan berikanlah anugerah kepada kami untuk mengikuti. Ya Allah, kepada kami yang batil itu batil, dan anugerahkan kepada kami untuk meninggalkannya. Kalau madu di tangan kananmu, di tangan kirimu, itu jelas madu. Racun di tangan kirimu, milih madu milih racun, milih madu milih racun, Pak. Yang kencang milih madu milih racun. Ibu yang kencang jawab milih di madu milih di racun. Aing mah daripada di madu milih di racun. Padahal kata bapak-bapak yang ketahuan nikah lagi, tidak bilang-bilang, begitu ketahuan bapak luar biasa, bapak itu gak sayang sama mama. Kenapa? Papa gak bilang-bilang. Hati nurani mama, tenang dulu mama, papa nikah lagi itu kan niatnya ibadah, ikhlas. Kalau bilang-bilang maka namanya ria. Tapi akhir lambat laut bakal kapangi bidah beula geus maoge bakal kapangi. Asa pangeunankeun. Bidir mangsa eta aya anu maot. Begitu keur ngadoa pamajikanana torojo teh aya awewe nu ceurik, nangis terseduh-seduh. Kata si istri, "Siapa ini? Keluarga bukan, saudara bukan, tetangga bukan, siapa ini?" Penasaran. Ibu, kenapa ibu nangis terseduh-seduh? Ini siapa? Kan bukan saudara, bukan tetangga. Jujur saja ya, saya ini istri kedua bapak. Waduh, bapak ini dan terjadi selamat. Udahlah ya Allah, sudah lalu kita doain aja. Karena ke pemerintah doa ABG cari kalau ditarik gitu. Datang ABG mangisnya lebih kenceng, siapa kamu? Dengan jujur, saya istri ketiga. Langsung eta mayit tuker ngagolek, dibuka, digoekeun, suganda siapa teh baong. Ceulingna diputarkeun, suganda siapa teh baong. Jadi tetap ketahuan, maka saya satu saja. Teman saya ada yang sudah 2, 3, 4. Karena di Alkitab ada akhbaru bitsnaini Al-Wahidin kahum saratan syu'ara. Ada yang 2, ada yang 3. Abi isinya berapa? 1. Hiji ge mau. Maka kalau saya orasi, menggelegar di umum. Bagi saya tidak ada yang saya takuti di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang bunda sareng pun bojo. Waduh. Kata bunda, Abi silahkan kalau mau nikah lagi, silahkan cari yang lebih cantik banyak.
Cari yang lebih kaya, Pak Balata. Satu syaratnya, cari calon mertua yang lebih baik daripada Bapak Aing. Langsung duduk. Ya, jadi tidak terbersit sedikit pun. Aduh, ampun. Karena dulu itu sama makan sampah, ini jujur-jujuran. Ini kopi ya, waktu mau nikah dikasih sama pengen sampah, jas dikasih sama pengen sampah, kemeja dikasih sama pengen sampah, dasi dikasih sama pengen sampah, celana dikasih sama pengen sampah, sepatu dikasih sama pengen sampah, mentir kolor. Cek ibu cek bapak tidak menurus dunia. Jadi ada sendal saja. Sudah, ya. Jadi Daud ini cahaya ma'rifatullah yang Allah masukkan sendiri ke dalam hati hamba-hamba kasihnya dengan tajallinya, sehingga bisa membedakan, oh ini hak, ini batil, yang hak laksanakan, yang batil tinggalkan ya. Kemudian kata pengersabah disebutkan nurut tauhid wal ma'rifah la yakunu illa bizati bidrihima fil qalbi liyakunal qalbu hayyan bihi hayatan abadiyatan ukhrawiyah. Adanya bismikallahumma ahya hayatan abadiyatan ukhrawiyah. Alhamdulillahilladzi ahyana hayatan abadiyatan ukhrawiyah. Nur tauhid wal ma'rifah la yakun illa bizati birrihima fil qalbi. Cahaya tauhid, cahaya ma'rifat la yakun, tidak ada kecuali dengan menanamkan benih keduanya di dalam hati, liyakunal qalbu hayyan, supaya hatinya hidup dengan kehidupan abadi yang bersifat ukhrawi. Diteruskan oleh para sahabat dan kitab tersebut, wala yujadu hadzal bidrul kamil illa min ahlihi. Dan bibit yang sempurna ini, benih yang sempurna ini tidak didapatkan, tidak ditemukan kecuali dari ahlinya. Maka Allah firmankan di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakan oleh kalian semua kepada ahli dzikir, kalian tidak tahu ini di mana saya memperoleh bibit yang sempurna sehingga tumbuh mur tauhid, sehingga tumbuh mur ma'rifat. Oh, tidak tahu, tanya. Ayuhan mursyid, kalau sudah ketemu jangan banyak-banyak, malu bertanya sesat di jalan, banyak nanya, malu-maluin. Kalau sudah ketemu mah sudahlah, jangan banyak nanya, ikut saja. Yasba'u fil i'rabil asma'al awwal na'tun wa tawkidun wa atmun wa badal. Kita ini ikut sama madu, daurah martabi. Kita murid ya ikut sama mursyid, jangan gimana ini abahnya harus saya mau begini, itu tidak ada ya. Ikut saja, samina wa ta'ala saman wa ta'atan, kata para sahabat A, kata para sahabat B, wa zaki tazkiyatan wa ajmilan, jadi malaman tajammalah, karena kita sedang berproses membersihkan hati. Jangan banyak protes, jangan ada progres. Wa kullu harfin mustahaqqun bil bina wa asrul mabni an yusakkana, miring wae. Ijtima, istima, ittiba. Apa katanya? Ijtima, istima, ittiba. Istima, kempal, sohbah. Istima, dengar, dangukeun. Menteri taros mah, belah awal, belah sosono. Saya kalau ada di Sinarasa, tidak ada kegiatan, pada subuh, sohbah sekitar 1 jam atau 1 jam setengah dengan para sahabat di madrasah. Saling diam, duduk saja, duduk dengan tidak selonong. Oh, itu kan mantu pengaruh sahabat, titelnya juga doktor, bukan hanya MSOS, majelis sosial, MM, MAG, MA. Oh, luar biasa. Apa MM? Menantu mursyid. Apa MAG? Menantu Abah Gaos.
apa emak menantu abah sok. Tapi begitu dengan para sahabat duduk dengerin ya, habis subuh, pada zuhur, pada asar, pada isya ngiring banyak tanya ya, sampai disimpulkan di kitab para sahabat bahasanya begini, la yang bagi lil alimi walau tabahhara fil ilmi hatta sara wahida ahli zamanihi ayyakna'a bima alimah. Aduh, ya Allah, merinding saya. Layam bagi ini tidak semestinya kepantesan, tidak semestinya, tidak mesti bagi seorang alim, orang yang berilmu, meski tabahur ilmunya, melaut nyagara ilmu nate, jabul ditambul, alfiah nasirah, sulamul munawwar molotok, mantek dikelek, johar ditalang, juman dihakan. Nyagara ilmunya melaut sehingga dia menjadi satu-satunya ulama terkemuka pada masanya. Tidak mesti apa ayakna bima alimahu, tidak mesti dia merasa puas, merasa cukup dengan apa yang telah dia ketahui. Oh, berarti dia ahli ilmu nahwu, ilmu sorok, ilmu balaghah, seperti di sini ya, yang mulia Hakim Agung. Untuk mencapai Hakim Agung itu aduh, track recordnya, kualitasnya, kapasitasnya, kapabilitasnya, integritasnya, kredibilitasnya, termasuk isi tasnya. Jika ayah anu geus nyarantang hayang ngawin eta tah calon anu anak nu beunghar geus nyarantang, oh integritas oke, advis bagus, kualitas oke, kapabilitas oke, kapasitas oke, kualitas oke, kan terlalu si jiri daun isi tas oke. Kiai Ghazali kan alumni itu tasawuf di Sukabumi teh, pesantren Balagoh teh, Wardoy, alumni Warudoyong, alumni Lirboyo, ini banyak dari berbagai pesantren ya, sudah mumpuni berbagai disiplin ilmunya. Tapi karena tadi lah yang bagi lil alimi walau tabahara fil ilmi hatta sara wahida ahli zamanihi ayat nabi ma'alibah, tidak mesti dia merasa cukup dengan apa yang telah dia ketahui. Wa innamal wajibu alaihi al-ijtima'u bi ahli tariq liyadulluhu ala tariqil mustaqim. Wa innama, dan pastinya ya, al-wajibu wajib alaihi bagi alim yang tabahur ilmunya, melaut ilmunya, satu-satunya ulama terkemuka di masanya, al-ijtima' bi ahli tariq, ya bergabung ikut dengan ahli tariqah, yadullu ala tariqil mustaqim, supaya ahli tariqah itu menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Rasa tadi olah makalah harga itu terlain tumarima ya, lain rumah salah karena rasaan jauh. Maka semua di sini dari berbagai disiplin ilmu gabung dengan para sahabat, para profesor, para kiai, ikut jadi kamar sahabat. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Maka dengan daun ini ya diolah, dibimbing oleh para sahabat zahiran wa batinah, maka waunya kita bisa wukuf. Kalau yang melaksanakan ibadah haji sedang berangkat, nanti akan melaksanakan wukuf zaman, wukuf makan, wukuf zaman ya. Di mana tanggal berapa wukuf zaman? Tanggal 9 bulan Dzulhijjah, 9 raya wukuf zaman. Wukuf makamnya di mana? Di Padang Arafah. Kita mah ada plus wukuf ada di wukuf qalbi, wukuf ada di la ilaha illallah. Laksanakan salat fardu yang 5 waktu, 165 lebih banyak lebih bagus. Nah, waktu luang diperbanyak marsaba itu ya Allah, tiap malam itu ya, dari mulai 561
ya 165, 561, kemudian lagi 789, 987, kemudian 1111, kemudian lagi 1446 karena ini bulan Hijriah, 2025 bulan Masehi. Itu yang mana dibuat dikir. Saya itu dulu sekitar 3 tahun kamar saya dengan para sahabat itu papayun-payun berhadapan jam 2 jam 3 meskipun belum pulang dari manapun itu setelah amaliyah zikir kita yang dengarnya itu nikmat luar biasa. Al-asl fi dzikir at-taladdud wal halawah. Asal dari zikir itu kan at-taladdud lezat, nikmat, halawah, manis gitu. Kita dengarnya itu gitu. Apalagi yang merasakan perasaan. Pokoknya kenikmatan yang luar biasa ada zikir makan sahabat. Jam 1, jam 2, jam 3 meskipun mobilitas tinggi terus ya gitu. Jadi kita bisa melaksanakan hukum ada di plus hukum qalbi dikir khopi yang diberikan oleh Syekh Mursyid para sahabat kapan pun dimanapun di timur, di barat, di utara, di selatan, di darat, di laut, di udara terus ini hukum qalbi alhamdulillah. Maka alimnya akhlaknya bagus ya, lauknya rasanya diolah, hukumnya dilaksanakan, hukum ada di hukum qalbi, maka akhlaknya akhlakul karimah, sifatnya sifat mahmudah. Kemudian lagi lamnya lahun sedang gurau ditinggalkan, yang melenahkan melalaikan melupakan kita kepada Allah, dan kita qanaah qawmiyah merasa cukup dengan pemberian dari Allah untuk halal subaha ya. Kemudian lagi uzlah, hakikat uzlah, hakikat khalwat yaitu dikerjaan la ilaha illallah. Dalil kita dalilnya para sahabat ya. Tausil dia dengan dalil sudah dalil kita para sahabat. Ini petunjuk kita mursyid mayyahdillah fawal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyam mursida. Dalil kita adalah para sahabat. Ini mereka para sahabat. Akhirnya hanya hijrah hakiki, yaitu hijrah dari Allah menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadil mu'minin. Barakatuh kalam Syekh Muhammad bin Hasan wa Mas'ud wa Allah akan selesai al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selalu menampingi apa antara mana senantiasa diberikan bahwa rahmat maghfirah fil Muhammad. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kepercayaan untuk memberikan tugas kepada kami sekarang wasiat ilmiah yang keduanya. Terima kasih juga PKI Mundani menggagas
masjid Al-Fatihah. Ini termasuk senior saya juga yang senantiasa mendiri di manakib Masjid Al-Taqwa Bogor. Tadi sudah banyak yang disampaikan dari awal sampai ke ajengan badan. Ajengan badan ini termasuk juga senior saya, sahabat saya, kesenangannya makan sop kambing kalau datang ke pesantren saya, tapi tidak berani untuk nambah. Biasanya kalau sop kambing itu nambah, tapi tidak berani nambah. Bulan-bulan sami sarang istri-istri Rasul. Ketika istri-istri Rasul itu tidak boleh nikah lagi, karena tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada Rasulullah. Ini putri Abah saha nomor 2 lebih tinggi ayeuna di Abah. Lamun Ustaz Dadang bade nabi. Kapaksa we. Tapi lamun istiqomah itu barokahna agen di apa? Sabab naon? Rasulullah ngizinkeun nikah poligami. Da eta mah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika menantunya Sayyidina Ali bade dinikahkan ulah ku salah seorang pejabat kaum Quraisy ka putrana, saur Rasulullah rek neangan naon deui sia Ali. Lamun wani ngalengkahan aing saur Rasulullah, bisa jagain. Ari pisah biasa sareng Rasulullah wantun Sayyidina Ali, tapi pisah kaberkahan di Rasulullah, nampi kaberkahan di Rasulullah, moal aya deui. Sar Ali bala ya Rasulullah, sami'na wa ata'na ya Rasulullah, abdi ngiringan tak itu ajengan datang ngiringan ke abang. Ayah ibuna di luhur kade ya ayah ibuna di luhur upami teh ayah ibuna mah wantun beres. Hiji waktos Bapak Rasulullah sami sareng Abah dia ngariung sareng para sahabat. Sahabat Rasulullah atadruna ma halalul iman. Rasulullah naros ka para sahabat, nyaho teu silaing kabeh tah naon maduna iman teh. Bala ya Rasulullah, sumuhun ya Rasulullah, ibadah sampai naon eta hal iman. Rasulullah, la ilaha illallah. Maduna iman teh lafaz la ilaha illallah. Hari madu mah Pak, amis, enak, obat kuat, bakal karena badan ya teman. Tapi la ilaha illallah menguatkan hati kita daripada syaitan, Tapi lamun pribados, maaf,
Kalau saya nanya sama bapak dan ibu, sudah merasakan tidak nikmatnya la ilaha illallah? Sudah mendengarkan bu, bapak? Mungkin hanya beberapa persen di sini, termasuk pribados, belum merasakan. Namun sababnya, apa penyebabnya? Nyata surah Abah Jagat nuju di Sirna Rasa minggu kamari. Sababna urang teh teu ngabiasakeun la ilaha illallah sadradaran sapoena nanti 3 kali. Moal karasa. Bapak tidak pernah main catur, diajak main catur pusing Pak. Tapi kalau terus menerus, waduh nikmat main catur. Oh apa majikan? Lupa. Bener. Lamun bapak main gaple, ya gaple sok main gaple. Ayah, terus kebaheula sok main gaple keur ngora. Eleh wae atuh pusing. Tapi ulang sering ulang nikmat poho eta. Kakak Bogor ke poho baheula. Malam minggu gaple, poho ka Bogor. Benar nikmatnya itu sering. Jadi kalau bapak menginginkan menikmati rasanya madunya halawatul iman, seringlah zikir la ilaha illallah. Sakumaha dina kitab apa ukur Jumat 165 sebaiknya, lebih banyak lebih baik. Kadang-kadang kita kurang memahami begitu hebatnya kalimat la ilaha illallah. Bilal, seorang sahabat Rasulullah, yaitu Abid itu kalau dulu Pak, kalau perang ditawan jadi hamba sahaya, disuruh kerja di rumah, cuma dikasih makan, tidak pernah dikasih gaji, dan boleh dijual lagi. Nah, ini hamba sahaya bilang, dia jadilah muadzin di masjid Rasulullah SAW. Setiap saat sudah pasti melantunkan la ilaha illallah di dalam adzan tersebut. Apa kehebatannya? Ketika Jenderal Khalid bin Walid menurut Khalifah Umar melakukan penyimpangan ketika menjadi panglima perang, Umar mau mengadili Khalid jenderal yang terbesar ini, Saifullah. Sami sareng apa? Saifullah. Ari Abah mah lain mengangkat pedang nebas orang-orang kafir, tapi ngangkat la ilaha illallah nebas jelema-jelema anu masih kene bangkarawa bangka wala tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tebasan kata Allah, abaos saifullah al-maslul, pedang Allah. Umar bingung,
mencari siapa yang kira-kira bisa menjadi qadhi untuk mengadili Khalid bin Walid. Sebab yang setara dengan Khalid bin Walid untuk mengadili adalah Umar. Tapi kalau Umar mengadili, dia adalah pemerintah. Bisa-bisa Khalid bin Walid protes cara presidennya. Presiden itu biasa menjadi hakim. Yuaranya ke hakim, tak adilitas, saya akhirnya terpancar di dalam jiwa Khalid bin Walid. Bilal, panggil Bilal. Ayo, Bilal kasih. Ikdi Khalid bin Walid, periksa Khalid bin Walid. Benar dia tidak melakukan, benar tidak dia melakukan penyimpangan? Kata Khalid, ya Amirul Mukminin, ma'ana biqadhi, aku tidak mampu untuk menjadi qadhi. Kata Umar, tidak bisa. Saya melihat di dalam jiwa kamu itu mempunyai kekuatan yang melebihi para jenderal, karena kamu selalu bertahlil. Datanglah Khalid bin Walid, Bilal ke Khalid bin Walid untuk mengadili. Khalid bin Walid tercengang, masa saya seorang jenderal mau diperiksa oleh hamba sahaya tukang adan? Jadi di mata Allah Subhanahu wa taala bukan tukang adannya, tapi zikirnya yang terbanyak, yang terikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mulia tidak bisa dilihat oleh orang yang bukan mulia. Tapi orang mulia hanya bisa dilihat oleh orang yang mulia, yaitu Umar bin Khattab. Jadi kalau bapak-bapak masih meragukan kalimat la ilaha illallah rukin, ada seorang sahabat ingin untuk meluruskan talqin kita, namanya Al-Ghifari. Beliau seorang yang kaya raya. Suatu saat dikunjungi sahabatnya di musim dingin. Ketika di musim dingin, lebih dingin dari puncak. Kalau di Madinah lagi musim dingin, menggigil. Tamu ini tidak diberi selimut oleh Al-Ghifari. Kata tamu ini, kok orang kaya begini, saya dibiarkan kedinginan begini, kenapa ya? Kalau kata orang Sunda, pereket jahe banget, medit banget. Ini saking tidak percaya, dia menengok ke kamarnya, mengintip. Ternyata Al-Ghifari ini pun tidak memakai selimut, pakai bajunya selapis. Keesokan harinya ditanya oleh tamunya, wahai sahabatku, bukankah Anda itu adalah orang yang kaya raya? Kenapa Anda itu tidur sampai dengan pakai bajuan selapis saja? Harta kekayaan saya sudah diserahkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lafaz atau kalimat la ilaha illallah
yang Bapak selalu lantunkan, yang Bapak juga datang ke sini, niatnya misalkan bukan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, rugi. Jadi datang ke sini niatkan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Di samping apa? Karena pada saat ini Rasulullah SAW, kalau ada seorang alim di masjid atau di majlis, lalu kita berkumpul, maka para malaikat mendoakan kepada Bapak dan Ibu. Bayangkan kalau Bapak mendoakan doa sendiri di rumah, kanan si Buri dia sok doa dari tadi mamuannya pagawian model itu kene Gusti Allah masih ngejolan. Tapi kalau datang ke majlis zikir seperti ini, para malaikat turun dari langit mendoakan kita. Sejak kita duduk di masjid sampai kita keluar, tidak pernah meninggalkan kita, terus mendoakan. Dan hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari maupun di dalam Sahih Muslim. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, murnikan niat kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala bersama dan melalui Abah Haus. Tabarukallahu al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama guru suci kita Abah Haus beserta wakil yang mendampingi Kiai Jagat, yang dimuliakan juga Hakim Agung yang hadir berkenan, tidak lupa buat Kiai Haji Dr. Dadang, sahabat saya, dan saya tidak sebutkan satu-satu kiai serta tahkin wakil daripada apa, saya mohon maaf mengganggu sedikit karena di Piwarang di ayah jadwal sebenarnya ampura pilih ayah nute terawas. Alhamdulillah hari ini saya sangat berbahagia sekali. Sebenarnya kemarin jadwal harus sudah ada di Turki dan di Azerbaijan, tapi karena instruksi dari Abah melalui Abi Dadang ada manakib di Bogor, kan? Waduh, saya bilang terpaksa, bukan terpaksa, harus dipundurkan karena ini lebih penting daripada dunia.
Alhamdulillah, saya hari ini dari jam 12 sudah berada di sini, dan alhamdulillah tidurnya di ujung sana ada mobil yang dari teman yang melayani. Bersyukur. Saya ucapkan juga para jamaah Abah yang saya muliakan, tidak satu-satu, semuanya baik, para ibu-ibu maupun bapak-bapak. Saya ini sebetulnya dari tahun 92 sudah ada di Abah Anom. Jadi kalau bercerita 86 saya sanawiyahnya di Abah Anom. Alhamdulillah, hari demi hari 92 terakhir meninggalkan Indonesia, mencari rezeki sampai hari ini berada di Malaysia. Berkat doanya Abah sekarang dari Abah Aos, alhamdulillah kita di Indonesia pun merah, Pak. Ini tanpa saya tidak tahu bahwa Abah Aos juga seragamnya merah. Saya ketua umum advokat muslim seluruh Indonesia yang berdiri tahun 2016 juga merah putih. Ini hati ya. Hari ini ada 3.860 orang di bawah advokat muslim merah semua. Salah satunya anggota kita dari tim kedokteran hari ini, ibu-ibu yang mau diperiksa gratis, obat nauge gratis, mangga di sebelah, ada di ujung VIP ya, mau diperiksa bagaimana menambahkan, mungkin mendapatkan obat, atau nanti untuk kelanjutannya pun kemana dan harus bagaimana, nanti tim advokat muslim dari kedokterannya akan memberikan pertolongan, bukan hanya di sini, sampai ada kita di rumah. Hadirin yang dimuliakan, hidup hanya untuk kita, berguna buat orang. Kalau hidup cuman berguna buat keluarga, tak ada mampu. Alhamdulillah, yang pertama tentu keluarga. Yang kita muliakan, apa yang kita tidak bisa, dikatakan tadi Hakim Agung bahwa apa yang harus dijalankan ini adalah bersyukur. Sampai hari ini berkat lafaz la ilaha illallah sampai di Malaysia, di mana di Malaysia itu pun sama la ilaha illallah, dan banyak yang sudah menjadi anggota Abah. Insya Allah saya akan merencanakan teman-teman untuk mengadakan manakib di Malaysia ya. Abah akan saya poyong di sana ya. Dulu Abah Anom ke Malaysia, setelah Abah tidak ada lagi yang gembor, banyak wakil-wakil takdim di sana, jadi istilahnya parlemen obor ya. Walaupun jamaah qadariyah kita banyak, insya Allah kita akan rencanakan dalam tahun ini, dan jamaah yang akan tertata, yang akan ikut insya Allah atas izin Allah tinggal daftar ke panitia nanti ya. Akhir itu kalau yang talqin gratis ya.
khusus buat wakil talqin gratis ya, yang jamin insya Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat saya. Tapi insya Allah doakan juga kepada teman-teman yang lain, doakan mudah-mudahan tercapai donaturnya untuk memberangkatkan kita sama-sama manakib di Malaysia. Saya hidup di pondok Abah Anom, sangat prihatin, dan alhamdulillah berkat didikan beliau hari ini saya sudah mempunyai 3 gelar profesor dari Universitas Malaysia semua. Indonesia tidak. Ya, mohon dimaafkan, bukan ria, tapi ini adalah keajaiban daripada lafaz la ilaha illallah. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Tetap jangan dilupakan 165 kali minimal dalam satu hari satu malam, maka kita akan dekat dengan Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semua yang hadir, yang dari dekat dan jauh, dari mana saja, bahkan datang untuk bergembira atas perjalanan kita semua meninggalkan rumah masing-masing datang ke tempat ini, tempat yang paling suci di dunia. Semoga kita terbawa suci. Ini tempat paling suci. Apa? Baitullah ini rumah Allah. Bukan hanya di Mekah. Rumah Allah nomor 1 di Mekah. Yang 4 persegi, 4 rukun, 4 sudut. Itu ada 4 sudut. 4 sudut. Ini masjid, semua masjid ini menghadap kepada yang 4 sudut. Ka'bah, bukan Allah ini. Ka'bah, batu dan Nabi Ibrahim yang nembok, yang aduk Nabi Ismail. Menjadi kiblat, yang menjadi kiblat sholat badan kita, yang menjadi kiblat sholat raga kita, yang menjadi kiblat sholat fisik kita. Tidak menghadap, tidak sah. Tidak mesti mengerti, tidak perlu mengerti, karena sangat tidak mengerti dan tidak perlu mengerti. Sholat menghadap Allah, tapi menghadap batu.
batu hitam. Bahasa Arab hajar, hajar. Kalau sudah ditalkin, koma, punya duit, koma, wajib kaditu karena batu. Apa? Kalau sudah ditalkin, koma, punya duit, koma, wajib kaditu hayang ngadele batu, ngadeleh batu, hayang nyium batu. 55 juta pamurah batu itu yang harapan batu itu di batu maka tidak perlu mengerti karena tidak diperintahkan mengerti turun ke air. Allah bikin kita, Allah bikin rumahnya, punya duit, belum takin, wajib juri dan itu, pakai juri gitu, belum ditakin, banyak duit, tidak wajib juri dan itu, sudah ditakin, punya duit, wajib kaditu. Mengelilingi batu. Sudah keliling, hidup keliling, ada kesempatan. Allah, Bismillah, Allahu Akbar. Ada kesempatan. Manusia ada di wadahan itu gede wadahnya. Batu nama letik. Batu dari sorga keluar dari bumi. Apa? Batu dari sorga keluar dari bumi. Di mana? Di Ka'bah. Batu dari sorga keluar dari bumi disimpan di Ka'bah. Ada batu keluar dari sorga turun dari langit disimpan di Ka'bah. Bagaimana salah itu? Sana Ka'bah. Itu beda. Batu dari sorga keluar dari bumi disimpan di Ka'bah, di Baitullah. Bukan rumah Allah ada. Masa rumah Allah segede itu? Masih gede ini? Tempat hanya untuk Allah. Makanya Ka'bah ada pintunya untuk masuk, tapi tidak ada pintu untuk keluar. Pintu Ka'bah hanya pertama dari dalam situ di dalam. Bukan rumah Allah, Allah ada di situ, bukan murtad. Allah tidak perlu